Assalamualaikum Bu Faiza. Ya Bu Hani, waalaikumsalam. Ada apa ya? Gini Bu, tadi kan kita udah pernah janjian nih Bu ya buat ngomongin tentang anak yang bermasalah di kelas. Nah kebetulan di kelas saya nih ada siswa yang bermasalah gitu. Terus si siswa ini dia masuk ke dalam apa ya? Kayak kurangnya perhatian lah. Terus ciri-cirinya dia kadang bermalas-malasan juga. Terus kalau misalnya ngerjain tugas dia harus harus kita bujuk lah gitu kan, tidak mau dengan kemauan sendiri gitu. Nah menurut Ibu gimana nih cara nyikapin untuk siswa tersebut gitu Bu? Ya Bu Hani, punten sebelumnya siapa ya nama anaknya? Karena banyak juga nih siswa yang saya amati gitu loh. Kebetulan siswanya ini dia seorang laki-laki bernama Wahyu. Iya Bu, kelas 3 IPA. Oh Wahyu, iya saya juga sempat ngelakuin pengamatan ya selama beberapa hari. Emang kelihatan sih anaknya kayak susah diatur gitu, terus kayak kurang perhatian gitu, sama nggak mau ngikutin peraturan. Pas saya masuk ke kelas juga ya kayak ngelakuin bimbingan kelompok, oh ternyata dia juga kayak gitu ya. Iya Bu, dia emang kayak gitu. Jadi setiap pembelajaran di kelas dia kadang main HP, kadang buka TikTok. Terus kalau misalnya dikasih tahu dia kadang nggak ngikutin peraturannya, kayak gitu Bu. Kemungkinan si Wahyu ini ya, terutama si siswa yang bernama Wahyu ini, bisa jadi dia itu terkena kayak inattention, kayak gangguan pemusatan perhatian yang hampir sama gitu kayak ADHD, cuman kasusnya agak lebih berat gitu ya. Nah mungkin nanti kita bisa melakukan konseling gitu ya buat Wahyu ini. Apa Ibu ada saran gitu? Kalau menurut saya mungkin Ibu mengamati anak tersebut dulu. Kalau misalnya si anak tersebut mungkin menurut Ibu sependapat dengan pendapat saya yang tadi saya kasih tahu informasinya, mungkin Ibu bisa konseling langsung si anaknya ini Bu, untuk panggil. Ya baik, ada baiknya juga ya saya melakukan pengamatan dulu ya selama beberapa minggu. Nah biar kalau udah ada hasil datanya yang konkret ya melalui pengamatan dan inventory, baru saya bisa konseling si anak itu ya. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya baik Ibu Hani, sama-sama. Nah untuk ketika saya setelah selesai pengamatan selama seminggu, ketika sudah melakukan konseling juga ya kepada Wahyu ini, nanti kita evaluasi ya Bu ya di bagian akhir mengenai si Wahyu ini. Iya Bu, baik, untuk kedepannya juga untuk kebaikan Wahyu juga ya Bu ya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya sudah memberitahu informasi mengenai Wahyu. Insya Allah saya akan melakukan pengamatan secepatnya besok selama 1 minggu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Maaf ya Bu mengganggu waktunya. Ibu sama-sama, nggak apa-apa kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sengaja memanggil kalian berdua ya. Sebenarnya di sini saya hanya ingin mengkonseling salah satu siswa saja, yaitu Wahyu ya. Ada kan? Ada hadir. Sebenarnya saya hanya ingin mengkonseling Wahyu, cuman saya membutuhkan pihak ketiga untuk datanya itu biar lebih konkret. Nah, seperti itu. Oke, saya langsung saja ya. Nah, Wahyu, kenapa sih kata guru kamu tuh susah banget gitu ya belajar, atau ketika kegiatan belajar mengajar kamu tuh susah fokus? Nah, apa sih yang bikin kamu susah fokus? Apakah pembelajaran yang diterangkan oleh guru kamu membosankan, atau ada hal yang lain? Jujur kalau untuk pribadi sih cukup membosankan gitu, karena yang diulasnya ya gitu-gitu aja, terus susah nangkep juga sih, jadi kayak cepet bosen gitu ah. Seperti itu. Apakah mungkin karena metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru pembimbing kamu itu kurang mungkin ya? Atau mungkin karena kamunya nggak suka aja gitu sama pelajaran ini? Jujur saya emang nggak terlalu suka sih sama pelajaran tersebut. Jadi kalau saya nggak suka pelajaran tersebut sih ya agak gimana ya, rumit gitu untuk gitu deh. Pokoknya untuk belajarnya itu gayanya rumit gitu. Saya membawakannya juga gaya rumit gitu karena saya nggak suka dengan pelajaran tersebut. Baik, terima kasih Wahyu. Nah, untuk teman dekatnya Wahyu ya, saya ingin bertanya ya, Widya, kenapa sih Wahyu ini susah banget gitu ya untuk fokus ketika di kelas? Nah, Widya kan sebagai teman dekatnya ya, atau teman sebangkunya, mungkin tahu faktor mengapa Wahyu itu bisa seperti itu. Yang saya perhatikan sih ya Bu, sejauh ini setiap belajar Wahyu memang kadang-kadang tuh fokusnya tuh kepecah-pecah gitu dan gampang ke distract gitu loh Bu. Jadi ada yang ngobrol sedikit, nanti tiba-tiba Wahyu jadi merhatiin yang ngobrol, diajak ngobrol sedikit, langsung manjang, langsung topiknya yang tadinya cuma singkat jadi sama Wahyu dipanjang-panjangin. Terus Wahyu juga nggak tahu kenapa setiap di kelas ngantuk mulu Bu bawaannya, lemes aja. Terus habis itu apa lagi ya? Oh, Wahyu juga itu Bu, suka kayaknya mah ketergantungan Bu sama si TikTok tuh. Itu sih Bu yang saya perhatiin dari Wahyu. Nah, oke Widya, tapi Wahyu ini emang gak suka sama pelajaran yang dijelaskan oleh Bu Guru Hani? Apa emang dia bosen aja gitu ya dalam belajar? Yang saya lihat sih memang kayaknya Wahyu tidak begitu menguasai pelajaran dari Bu Hani Bu. Jadi mungkin terus juga dari Wahyunya juga tidak ada keinginan berusaha juga sepertinya. Jadi ya udah. Jadi Wahyu suka semaunya aja waktu pelajaran Bu Hani. Nah, baik, terima kasih ya kepada Widya. Nah, saya telah mengambil dua sudut pandang, satu lagi melalui pengamatan ya yang saya lakukan selama seminggu yang mengenai Wahyu ini. Dan memang betul Wahyu ini mengalami gangguan atau kesulitan dalam belajar, terutama inattention ya. Nah, jadi Wahyu ini semacam ketergantungan gitu sama TikTok, dan mungkin model pembelajaran yang ditetapkan oleh Bu Hani ini kurang gitu ya, atau sifatnya membosankan, sehingga Wahyu juga kayak males gitu ya untuk mengikuti pelajaran ini. Ditambah kata Widya tadi fokusnya pecah karena dia ngajak ngobrol, jadi pembahasannya panjang. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu di sini ya saya ingin melakukan bimbingan dan konseling kepada Wahyu. Nah, sebelum melakukan bimbingan ini, saya boleh melakukan kontrak bimbingan dan konseling dulu untuk kedepannya. Bagaimana Wahyu? Iya boleh, silakan Bu, boleh. Baik, nah oke, saya buat kontraknya. Nah, kemudian kamu isi, tapi kita konselingnya sekarang aja ya. Nah, mungkin saya akan menerapkan semacam teknik psikososial yang dicetuskan oleh Albert Bandura ya untuk kamu, supaya kamu itu punya tingkah laku yang positif dalam belajar, sehingga kamu itu mampu mencapai tugas perkembangan yang optimal. Karena kalau kamu punya kesulitan atau masalah dalam belajar, itu bukan Bu Hani yang rugi, bukan juga Widya, tapi diri kamu sendiri. Ya, paham gimana? Iya, paham.
Nah, baik, di sini saya mungkin akan menggunakan tekniknya itu dengan pemberian orientasi ya, atau memberikan pemahaman kepada kamu gitu secara jelas gitu ya. Dengan melibatkan Widya juga gitu ya, supaya saya bisa mengambil dari dua sudut pandang yang berbeda. Nah, mungkin menurut Wahyu, belajar itu penting nggak? Bu, maaf, diulang lagi. Menurut Wahyu, belajar itu penting tidak? Kalau menurut saya pribadi sih belajar itu sangatlah penting karena selain menambah ilmu juga menambah wawasan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, oke. Nah, selanjutnya menurut Widya, kan kata Wahyu tadi belajar itu penting. Kalau menurut Widya, dampaknya kalau kita belajarnya nggak sungguh-sungguh, itu bahaya nggak? Yang jelas pasti bahaya Bu, karena kan tidak semua ilmu yang kita pelajari itu di dasar-dasar terus juga kalau misalkan kita belajar tapi nggak sungguh-sungguh, takutnya nanti ada misinformasi yang menyesatkan diri sendiri atau misalkan merugikan orang lain. Seperti itu Bu. Jadi kalau untuk belajar wajib banget untuk kita sungguh-sungguh, kita perhatiin, kita mengerti. Nah, seperti yang telah dijelaskan ya oleh kalian berdua, kan Wahyu sendiri berpendapat belajar itu penting, dan kata Widya juga kalau kita mengalami gangguan belajar pasti kan itu bahaya, baik diri kita sendiri juga merugikan lingkungan sekitarnya gitu ya. Bayangkan ketika kamu tidak mau belajar, gimana orang tua kamu yang udah membiayai kamu sekolah? Nah, terus gimana pemahaman yang udah kamu dapat selama ini dari kamu TK, SD, SMP, dan sekarang kamu ini udah kelas 3 SMA dan mau memasuki perguruan tinggi. Menurut saya, ketika kamu ingin memasuki perguruan tinggi ya, terutama kan kamu ingin memasuki bimbingan dan konseling ya jurusannya, itu membutuhkan belajar yang sungguh-sungguh gitu tuh. Mungkin kamu bisa mengurangi gitu ya, atau mereduksi hal-hal yang ada di pikiran kamu yang membuat pembelajaran tersebut bosan, atau mungkin Bu Hani bisa mengganti model pembelajaran yang sebelumnya untuk diubah menjadi model pembelajaran yang menarik sehingga tidak membuat kamu bosan. Bagaimana Wahyu? Kalau secara saya pribadi sih Bu, boleh aja sih Bu. Cuman saya sih kalau mau di pelajaran yang kayak gitu-gitu terus saya bosen juga sih Bu. Apalagi tuh kalau Bu Hani tuh kalau setiap pelajaran tuh suka nunjuk saya, makanya saya kurang suka gitu ya ikut pelajarannya. Apalagi setiap itu kan saya suka ditunjuk, sedangkan saya belum paham. Nah gimana tuh? Makanya saya suka bosen tuh dengan pelajarannya. Makanya dari situ alasan saya nggak suka tuh pelajarannya. Iya baik, sebelumnya saya ingin minta tanggapannya dari Widya. Apa memang betul Bu Hani model pembelajarannya itu dengan menunjuk siswanya gitu ya ketika setelah menerangkan? Iya Bu, beberapa kali Bu Hani memang seperti itu setelah menyelesaikan penjelasannya, lalu menunjuk beberapa siswa untuk mengulang lagi. Ya, baik. Mungkin di sini siswa itu kayak takut ketika ditunjuk atau takut ketika mereview materi yang sudah Bu Hani jelaskan. Nah mungkin Wahyu, karena Wahyu nggak suka itu bukan karena takut ya, tapi karena Wahyu itu kan seperti yang dikatakan Widya tadi, konsentrasi Wahyu itu terpecah-pecah. Jadi ketika ditunjuk oleh Bu Hani, pemahaman Wahyu untuk mereview juga kurang. Nah jadi untuk mengantisipasinya atau bisa meminimalisir nih ya perilaku Wahyu, mungkin ketika Bu Hani menunjuk ya, atau Bu Hani akan menunjuk Wahyu, nah sebelum itu Wahyu usahain fokus dulu ke pembelajaran Bu Hani. Nah untuk main TikTok atau mengobrol mungkin bisa dilakukan setelah pembelajaran Bu Hani selesai. Nah gimana Wahyu? Ya baik Bu, boleh Bu. Iya, saya juga ya minta tolong kepada Widya ya sebagai teman sebangkunya. Mungkin ketika pembelajaran Bu Hani, ketika Wahyu ngobrol gitu ya atau main TikTok, mungkin bisa ditegur ya Wahyunya supaya dia bisa fokus dalam menerima pembelajaran sehingga menghasilkan respon-respon yang positif ya dalam pembelajaran. Iya baik Bu, nanti akan saya usahakan terus untuk mengingatkan Wahyu fokus di pelajaran Bu Hani. Baik, mungkin segitu saja ya pemberian orientasi yang saya lakukan. Semoga Wahyu bisa
meminimalisir kayak tingkah laku yang susah diaturnya itu ya Wahyu ya. Dan Wahyu juga bisa ketika guru menerangkan mungkin tidak mau ngobrol seperti kata Widya tadi, karena itu juga nggak baik gitu ya, kan nanti ditunjukkan kaget ya, terus nggak tahu kan ngeblank. Nah seperti itu. Oke, kepada Wahyu dan Widya saya berterima kasih banyak ya karena kalian udah mau hadir di kegiatan konseling hari ini, terutama Widya udah mau membantu untuk proses konseling dengan metode konsultasi yang melibatkan Widya sebagai pihak ketiga ini ya. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih juga Ibu sudah Iya membantu. Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu sudah mengkonseling kami. Iya, untuk selanjutnya saya tutup saja ya acara ini ya dengan mengucapkan Alhamdulillah karena acara ini sudah selesai. Nah mungkin setelah kegiatan ini saya juga akan melakukan pengamatan lagi kepada Wahyu ya, dibantu dengan Widya gitu tuh ya. Nanti ada nggak ya perubahan-perubahan pada Wahyu, nah seperti itu. Oke, untuk hari ini saya akhiri dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih ya kepada Bu Hani yang udah mau hadir gitu ya di ruangan saya untuk membicarakan permasalahan salah satu peserta didiknya yang bernama Wahyu Hendra Saputra. Sebelumnya, Assalamualaikum Bu Hani, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, baik. Ibu gimana kabarnya Bu? Baik juga. Alhamdulillah saya juga cukup baik ya Bu ya. Nah ini Ibu, setelah saya melakukan pengamatan ya kepada peserta didik Ibu yang bernama Wahyu ini dan telah dilakukan konseling juga ya dengan melibatkan temannya yaitu Widya sebagai pihak ketiga, saya ini mendapatkan ciri-ciri bahwa memang betul Wahyu ini menderita inattention dan Wahyu juga merasa jenuh dengan model pembelajaran Ibu. Nah, karena kan model pembelajaran Ibu ini setelah Ibu menjelaskan, Ibu menunjuk salah satu peserta didik ya untuk mereview ulang. Nah, mungkin saya boleh memberikan saran jika setelah Ibu menjelaskan, Ibu bisa memberikan kuis dengan iming-iming gitu ya Bu ya. Siapa cepat dia akan mendapatkan nilai plus, atau siapa yang mau maju saya akan memberikan nilai plus kepada kamu gitu atau kepada peserta didik Ibu. Iya Bu, mungkin saya akan merubah pembelajaran yang di kelas itu tersebut. Mungkin dengan mode pembelajaran yang baru dari masukan Ibu mungkin bisa saya pakai untuk pembelajaran di kelas saya nanti ya Bu ya. Ibu, karena mungkin bukan untuk Wahyu saja ya, mungkin karena untuk sebagian peserta didik yang lainnya juga mungkin merasa jenuh ya dengan metode pembelajaran Ibu. Nah nanti mungkin Ibu bisa mengubah seperti saran saya tadi, atau ketika Ibu sudah menjelaskan bisa diselingi dengan ice breaking ketika Ibu telah melihat gitu atau melihat raut-raut wajah peserta didik Ibu ini kayak mulai jenuh. Kan ketika ada ice breaking pasti anak-anak juga mulai semangat lagi tuh kan. Jadi kayak diselingi gitu lah Bu, biar si anak juga memberikan respon yang positif kepada pembelajaran Ibu ini. Iya Bu, mungkin si anak akan merasa bosan ya Bu ya, kalau misalnya pembelajarannya gitu-gitu aja. Mungkin saya akan menerapkan juga yang Ibu kasih sarannya kepada anak-anak tersebut untuk di kelas saya ya Bu. Ya Bu Hani, semoga saran saya bisa membantu Ibu ya. Dan kalaupun sudah menerapkan metode pembelajaran baru, mungkin Ibu Hani juga bisa memberitahu ke saya ada nggak sih perubahan pada anak ini dalam aspek perubahan positif pada tingkah lakunya gitu ya Bu ya. Nah kalau misalkan gagal, mungkin kita bisa mencoba metode pembelajaran lain seperti itu ya Bu ya. Baik Bu, nanti mungkin saya akan mengkonfirmasi lagi kalau misalnya si anak tersebut atau ada anak yang lain mungkin gak ada perubahan di kelas saya. Oh, nanti saya akan ngasih tahu ke Ibu lagi. Baik Bu Hani, mungkin cukup sekian ya apa yang ingin saya katakan. Terima kasih Bu Hani dan semoga metode pembelajaran baru yang akan diterapkan kepada peserta didik di kelas Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin Ibu, terima kasih banyak Ibu atas bantuannya ya Bu ya. Maaf nih saya ngerepotin Ibu gitu kan, mahasiswa saya. Ya nggak apa-apa Bu Hani, kan di sini saya juga sebagai konselor ya mesti
merubah tingkah laku yang negatif menjadi yang positif ya kepada peserta didik Ibu Hani ini. Oke Bu Hani, terima kasih ya Bu Hani. Semoga metode pembelajarannya berjalan dengan lancar dan peserta didik juga bisa mencapai tugas perkembangan yang optimal ya Bu ya. Amin Ibu, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu ya atas bantuannya. Iya, sama-sama Ibu. Baiklah, untuk pembicaraan hari ini saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.